Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kalista Arinda dengan NIM 204220178. Saya dari kelas 2 FPGMI Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry learning. Pengertian strategi pembelajaran inquiry. Inquiry berasal dari kata inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Tujuan strategi pembelajaran inquiry. Tujuan utama pembelajaran melalui strategi inquiry adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar ingin tahu mereka. Selanjutnya, ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama, ada prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi ini adalah pengembangan kemampuan berpikir, karena inquiry ini didasari oleh teori kognitif yang menekankan arti penting proses internal seseorang. Yang kedua, ada prinsip interaksi. Pada dasarnya, proses pembelajaran ini adalah proses interaksi, baik siswa dengan guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, ada prinsip bertanya. Selama pembelajaran inquiry, guru dapat mengajukan pertanyaan yang dapat bersifat open-ended, memberi peluang siswa untuk mengarahkan penyelidikan mereka sendiri dan menemukan jawaban dari mereka sendiri. Yang keempat, ada prinsip belajar atau untuk berpikir. Belajar dalam proses berpikir yakni proses mengembangkan seluruh otak secara optimal. Yang kelima, ada prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan, berbagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya secara terbuka. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama itu ada orientasi. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa itu siap melaksanakan proses pembelajaran dengan cara merangsang dan mengajak siswa itu untuk berpikir dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, ada merumuskan masalah. Pada langkah ini, guru itu membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan ini adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir, memecahkan teka-teki tersebut. Proses berpikir dan mencari jawaban teka-teki itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Yang ketiga, ada merumuskan hipotesis. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan hipotesis pada setiap anak itu adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa ini untuk merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Yang keempat itu ada pengumpulan data. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dan dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya.
Yang kelima ada menguji hipotesis. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Yang keenam ada merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan di sini adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya, metode pembelajaran inquiry. Dalam pembelajaran inquiry terdapat 3 metode. Yang pertama, inquiry terpimpin. Metode ini digunakan terutama bagi siswa yang belum berpengalaman belajar. Dengan metode inquiry discovery learning, dalam hal ini guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Yang kedua, inquiry bebas. Metode ini digunakan bagi siswa yang berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Karena dalam pendekatan inquiry bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan. Yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasi. Di sini guru memberikan permasalahan atau problem. Selanjutnya, siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Keunggulannya, yang pertama, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang ketiga, menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Ya, selanjutnya kelemahannya adalah yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini akan lebih sulit diimplementasikannya. Demikianlah video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.